Yo para kabare. Memiliki admin pada ngerangkum alur cerita anime Aishi Teru yang tentu banyak kalian request nih. Dan tentu di anime kali ini penuh dengan gula yang pasti bikin kalian salting sendiri re. Cus gak usah basa-basi lagi. Mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dan tak lupa, mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Kisah berawal di dunia ada tipe cowok yang gengsinya itu lebih gede dari Gunung Semeru. Selalu sok cool kayak admin. Padahal di dalam hatinya udah ketar-ketir gak karuan. Nah itu dia admin. Maksudnya MC kita kali ini re. Namanya adalah Yukiya. Dan dia juga punya teman masa kecil yang cantik dan imut banget. Dia bernama Miku. Dan kisah mereka berawal dari sebuah kota di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama kayak biji sama peloknya, alias gak bisa dipisahin. Dan di suatu hari, pas mereka masih duduk di bangku kelas 6 SD, mereka sering mabar video game dan juga game tembak-tembakan. Namun di tengah keseruan ngegame itu, tiba-tiba Miku bilang kalau aku mencintaimu, dan itu disebut sebagai game perbucinan oleh mereka. Namun Yukiya di waktu itu hanya merespon biasa saja dengan muka datar karena ia tidak tahu tentang percintaan. Dan di dalam game ini, siapa yang tersipu dahulu dia yang kalah. Dan itu semua berubah ketika 4 tahun berlalu. Yukiya dan Miku kini sudah tumbuh menjadi remaja SMA. Tapi anehnya, game perbucinan atau Aishi Teru yang unfaedah ini tapi bikin salting yang nonton masih saja terus berlanjut. Waktu itu di kafe, pertarungan kembali memanas. Yukiya menatap Miku dengan bilang kalau aku mencintaimu Miku. Bukannya baper, Miku malah tersenyum manis dan menyerangnya balik. Namun di situ mereka sama-sama kekeh dan tidak ada yang mau kalah. Alhasil di situ pertandingan pun seri. Dari meja bar, paman pemilik kafe berbisik ke istrinya kalau Yukiya ini seharusnya cepat kalah. Tapi mereka yakin dengan permainan ini mereka akan gelisah sendiri. Itu karena mereka berdua juga pernah melakukan game yang sama. Dan akhirnya karena kasihan melihat Yukiya yang sudah mati kutu, Miku pun mengakhiri perdebatan di hari ini. Tapi sebelum balik, Miku sempat menggodanya. Semoga besok ketika pertama kali mereka masuk SMA, mereka bisa satu kelas. Tapi dengan sok coolnya, Yukiya nggak peduli. Dan di saat Miku sudah pergi, si sok cool Yukiya langsung salting sendiri dong. Kepeseng. Karena si Miku ini kok imut banget dan manis pula. Padahal biasanya dia sok dewasa. Tapi tiba-tiba ngomong manja kayak anak kecil. Itu membuat Yukiya meleleh. Dan itu membuat Yukiya sudah gak tahan melihat keimutannya. Dan kenapa Yukiya gengsian padahal baper parah sama Miku? Dulu game ini cuma dibuat hiburan saja bagi Yukiya. Namun semua berubah ketika kelas 2 SMP. Di saat itu Miku mendekat dan membisikkan pelan di telinganya kalau aku mencintaimu Yukiya. Alamak, suara Miku yang lembut dan manis itu langsung membuat jantung Yukiya ketar-ketir. Dan di hari itu juga, untuk pertama kalinya Yukiya menyadari kalau teman masa kecilnya sekarang adalah wanita cantik yang ia kenal. Dan momen baper lainnya di saat Miku menawarkan minuman. Dan dari sedotan yang sama, otomatis mereka tak sengaja ciuman tidak langsung. Dan itu membuat Yukiya bukannya langsung memerah. Kepesing. Dan sejak kejadian itulah, kalau nggak ada game ini, mungkin Yuki akan takut Miku bisa diambil oleh cowok lain. Sehingga game inilah satu-satunya tali mengikat mereka berdua. Dan sampai 4 tahun berlalu, Yukiya semakin gak kuat menahan rasa saltingnya lagi. Makanya Hinako, istri dari paman pemilik bar ini, menyarankan Yukiya untuk pergi ke salon untuk merubah penampilannya. 変わるなんてびっくりしました。でダメなんですかね。まあそうですよ。
Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Di hari pertama mereka masuk SMA. Di pagi itu Yukiya sudah bersiap-siap dan memakai seragam barunya. Dan demi memenangkan game ini, Yukiya mengeluarkan senjata rahasianya. Wah, apa tuh, Ja? Buku manga soju alias komik romantis cewek-cewek dimana Yukiya menggunakan komik ini sebagai referensi menggoda cewek. Padahal dia sendiri masih ragu karena nggak yakin 100% apakah Miku juga suka sama dia. Tapi dengan pede Yukiya bersiap yakin ia akan membuat Miku kali ini salting brutal. Dan di saat ia membuka pintu, Yukiya yang malah jantungan karena Miku sudah berdiri manis di depan rumahnya. Apalagi di saat ia melihat Miku memakai seragam SMA yang aduhai banget imutnya. Alamak, sehingga Yukiya seperti melihat seorang bidadari yang turun dari kayangan. Dan saking saltingnya, Yukiya hampir saja pingsan. Kepesing. Di situ Miku yang sadar Yukiya akan kalah langsung menggodanya. Sementara itu membuat Yukiya langsung ketar-ketir. Dan kenapa Miku se-effort itu di dalam game ini? Itu karena dia pengen diakuin sebagai cewek. Karena ia selalu suka dengan Yukiya. Meskipun Yuki ingin sekali mengalahkan Yukiya, namun dirinya sendiri malah ketar-ketir melihat Yukiya yang gandeng banget ketika memakai seragam SMA. Aduh, senjata makan tuan nih. Nah, makanya dari itu Yukiya yang gak mau kalah tiba-tiba maju memojokkan Miku ke tembok. Di situ jarak wajah mereka sangat dekat, membuat Miku langsung salting brutal. Sehingga kesempatan Yukiya menang sudah ada di depan mata, tapi mereka malah salting satu sama lain. Damn, kepesing. Tapi Miku menemukan celah ketika melihat dasi Yukiya yang kondor. Ia pun langsung merapikannya dan itu membuat Yukiya langsung salting brutal lagi. Namun di saat mereka tak sengaja bersentuhan tangan, di situ membuat mereka langsung kaget dan salting brutal bareng. Kepesing. Lalu Miku melakukan jurus terakhirnya dengan menggoda Yukiya dengan cara menaikkan rok SMA-nya. Tentu sebagai laki-laki itu membuat Yukiya hampir saja tidak kuat menahannya. Namun Yukiya memperingati kalau Miku berangkat dengan rok seperti itu akan membuat laki-laki lain akan melihatnya. Sehingga Miku pun menurunkan roknya lagi dan lanjut bertengkar. Tapi adik Yukiya memperingati mereka berdua untuk tidak bermesraan dan berangkat sekolah sebelum telat. Sehingga mereka pun lari bareng ke sekolah di bawah indahnya pohon sakura yang gugur. Di kesempatan itu mereka saling menyalahkan, tapi dengan memuji. Dari Miku yang memuji rambut Yukiya dan Yukiya yang memuji kaki Miku yang cantik. Lalu saat di sekolah mereka mencari namanya di papan pengumuman kelas. Tak disangka takdir mendukung cerita mereka berdua, di mana mereka berada di satu kelas yang sama. Meski mereka terlihat senang, tapi mereka saling menuduh, saling berharap mereka mendapatkan satu kelas. Di situ mereka pun sudah mempunyai rencana masing-masing untuk menyelesaikan game ini. Kisah 2. Lalu kita dibawa flashback sebelum gengsi mereka sedingin Gunung Everest. Pada waktu itu Miku dan Yukiya adalah dua bocah polos. Di waktu itu ibu Miku menitipkan Miku kecil ke rumah Yukiya karena ia harus bekerja. Makanya Yukiya kecil yang emang dari dulu sudah ada bibit-bibit introvert alias anak rumahan dengan malu-malu mengajak Miku untuk bermain game. Dan ketika melihat Miku menangis, Yukiya menyempatkannya untuk membuatkan telur gulung. Dan itulah awal mula kedekatan mereka yang sekarang sudah gak bisa untuk dipisahkan. Maju ke masa sekarang. Di kelas Yukiya depresi karena di hari pertamanya ia sudah tidak mendapatkan teman satupun. Makanya Miku di situ mengejek Yukiya sebagai anak nolep, cupu, penyendiri. Cuma gara-gara Yukiya tidak mau bermain Instagram. Yukiya dengan muka datar bilang kalau aplikasi itu cuma sampah. Tapi Miku
Miku menyatakan kalau ia takut ada rumor aneh tentang mereka dan mengeluarkan aturan baru supaya mereka jangan memanggil nama depan satu sama lain di sekolah. Tapi ternyata itu cuma godaan, sebab Miku pengen cuma dia yang satu-satunya cewek yang boleh memanggil nama depan Yukiya. Biar kerasa spesial gitu loh, Rek. Dan itu tentu membuat Yukiya langsung salting brutal. Alamak, kepesing. Tapi ketika Yukiya menyuruh Miku memanggil nama depannya sambil menatap matanya, itu malah membuat Miku gugup setengah mati. Tapi Miku menyerang balik dengan bilang kalau jika dipikir-pikir memanggil nama depan itu nggak salah-salah amat. Dan itu membuat Yukiya tersipu malu karena itu sama saja diakuin kalau Yukiya adalah orang spesialnya. Alamak, kebasing lagi nggak tuh? Dan di saat lagi asik-asiknya berantem aja, tiba-tiba datang geng baru Miku, yaitu Akane dan Yanagi. Miku langsung mengenalkan Yukiya pakai nama keluarganya, Asagi. Tapi teman-teman Miku yang ngelihat tampan Yukiya yang good looking malah kepincut. Di dalam hati, Yukiya aslinya gugup karena sejak dari SD ia tidak pernah ngobrol dengan cewek lain kecuali Miku. Makanya Yukiya menggunakan kesempatan emas ini untuk melepaskan kutukan nolepnya. Dan entah kenapa mereka langsung connect. Tapi entah kenapa Miku heran karena biasanya Yukiya tidak bisa ngobrol dengan cewek lain selain dirinya. Bahkan Miku heran karena untuk pertama kalinya Yukiya bisa tersenyum dengan cewek lain. Sontak itu membuat Miku cemburu dan langsung ngambek. Makanya Yukiya mencoba menyapa dan itu membuat Miku kaget sampai membuat seisi kelas melihat mereka. Namun itu membuat Yukiya tertawa melihat reaksi Miku yang cemburu. Tapi Yukiya menyatakan kalau ketika ngobrol sama Miku, energinya itu tidak terkuras banyak, tidak seperti tadi. Dan Yukiya bilang kalau teman-temannya itu terlalu hyperaktif, sehingga Miku menganggap Yukiya sedang membuat perasaannya supaya lebih baik. Makanya Miku pun tersenyum ke Yukiya. Dan sepekan berlalu, ketika Yukiya menyendiri di kantin, Miku mendatanginya dan heran kenapa Yukiya sendirian. Lah, bukannya kemarin lu yang cemburu, Jir. Dan di situ mereka berdua makan siang bareng. Namun Yukiya disamperin oleh teman-teman cowok barunya yang ternyata sok kenal karena mereka hanya ingin mendekati Miku. Oleh karena itu, di malam harinya Yukiya pun menyiapkan bekal karena ia ingin irit uang makan siang dan juga supaya Miku tidak didekati oleh cowok lain. Dan pas banget tiba-tiba Miku ngechat untuk mengajaknya makan bareng besok. Dan keesokan harinya di saat makan siang, Miku memberikan bekal buatannya ke Yukiya. Dan ketika Yukiya membukanya, ia langsung kaget dong karena bekalnya terlihat sangat enak dan bergizi seperti MBG. Dan itu membuat Yukiya agak salting nih karena dibuatin bekal, sehingga Miku pun mungkin akan menang. Tapi Yukiya berhasil mengembalikan keadaan dengan memuji masakan buatan Miku. Dan itu membuat Miku salting sendiri. Alamak, kepesing. Dan sebagai balasannya Yukiya menawarkan bekal buatannya sendiri. Ya, meskipun bentuknya jujur agak mirip racun tikus, tapi Miku tanpa ragu langsung memakannya. Bahkan Miku bilang kalau rasanya itu ngangenin banget. Ngangenin di saat dulu Yukiya pernah membuatkannya masakan yang sama. Di momen ini Miku mengajak Yukiya untuk selalu makan siang bareng. Dan di situ mereka pun sepakat. Meski kayak orang tsundere, tapi di dalam hati Yukiya dan Miku sama-sama bahagia. Dan mulai hari itu Yukiya pun giat latihan belajar memasak supaya bisa membuatkan bekal yang layak untuk bidadarinya. Lalu ketika liburan akhir pekan, awalnya Miku diajak teman-temannya untuk nongkrong makan kue bareng. Namun Miku menolak dengan alasan karena ada acara. Yang ternyata Miku mau mabar game online sama Yukiya kesayangannya. Alamak. Dan sifat ini hanya diketahui oleh Yukiya saja sejak dulu masih kecil. Bagi Yukiya ini adalah momen yang berharga karena mereka sudah lama tidak bermain game santai seperti ini sejak
sejak masuk SMP. Suara nafas dan ketawa Miku itu terdengar jelas di telinga Yukiya. Dan itu yang membuatnya tidak mau hari libur ini cepat selesai. Tapi kelucuan Miku tak hanya itu. Di saat Miku minum supomon alias susu kemasan anak-anak, itu membuat Yukiya semakin melihat Miku kayak imut banget. Bahkan Yukiya sampai mohon-mohon supaya Miku nggak minum susu itu di depan orang lain. Saking takutnya cewek imutnya ini dilirik oleh cowok lain. Namun Yukiya yang dengar Miku kesel gara-gara dipuji langsung curiga. Jangan-jangan Miku salting brutal. Makanya Yukiya menyuruh Miku untuk menyalakan kameranya. Kalau enggak, Yukiya menganggap Miku beneran salting dan kalah di game perbucinan ini. Awalnya Miku menolak karena dia baru saja selesai mandi. Tapi karena ditantangan dan gengsinya yang gede, Miku akhirnya menyalakan kameranya. Dan setelah diberikan pap ke Yukiya, alamak cantiknya, kepeseng. Yukiya yang melihat Miku lagi memeluk boneka beruang itu membuat Yukiya tahu kalau Miku sedari dulu tidak berubah sama sekali. Miku yang melihat Yukiya salting marah malah kegirangan dan malah lanjutin godain Yukiya habis-habisan karena rambut Yukiya itu lagi berantakan dan pakai kacamata persis kayak Yukiya pas masih kecil dulu. Dan ujung-ujungnya karena sama-sama suka ngelihat muka, mereka malah salting satu sama lain. Di situ mereka berdua sepakat mulai sekarang mereka harus memakai kamera saat bermain game perbucinan ini. Aduh, bilang aja deh kalian berdua pengen saling tatap-tatapan sampai akhir pekan dah. Pakai acara alasan game pula. Sat gengsi boleh, tapi gak boleh bikin admin dan para views salting sendiri dong. Alamak, kepeseng. Kisah 3. Lalu kita dibawa mundur pada saat kelulusan SMP dulu, di mana Yukiya pada waktu itu merasa dirinya tidak memiliki semangat apapun. Berbeda dengan Miku yang malah menjadi lebih populer di kalangan teman-temannya. Meski merasa iri, tapi Yukiya juga tidak peduli dan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu di saat teman-temannya mencoret baju dan mengisi buku sebagai kenang-kenangan pada saat SMP. 別に特別面白いことはなかったし、違うんだろうな。知らんけど。 Lalu saat di atas jembatan, di saat Yukiya sudah tidak memikirkan Miku lagi, tiba-tiba dari belakang Miku memanggilnya. Itu karena Miku ingin di hari akhir masa SMP ini ia bisa menghabiskan waktu bersama Yukiya. Di situ Miku merebut buku Yukiya dan langsung menulis beberapa catatan yang membuat Yukiya langsung berpikir. Ternyata jika mempunyai seseorang yang selalu bersamanya itu sangat menyenangkan. Dan di situ mereka pun memutuskan untuk mampir ke kedai paman, mungkin di sana mereka akan mendapatkan traktiran kue. かっこ悪いとこばっかなのに、近くで俺のこと寄ってかないってくれるかも。絶対に追いついてやる。 Kembali ke waktu sekarang. Seperti janji mereka di malam itu, mereka sekarang sering ngegame dan mengejarkan PR sambil video call. Tapi di hari itu, Miku menutup teleponnya terlebih dahulu karena ia harus mencari makan malam untuknya. Hal itu membuat Yukiya langsung berpikir, apakah ia bisa menjadi seorang cowok yang sangat diidam-idamkan oleh cewek seperti yang ada di komik Shoujo yang membuat cewek bakal salting sendiri. Maka dari itu, keesokan hari karena Miku pergi keluar kota, ia pun meminta saran kepada Hinako, istri paman, tentang cara yang bisa membuat adik cewek klep-klepek. Tentu jawaban Hinako adalah duit, duit, dan duit. Kenapa? Karena dengan duit mereka bisa membeli apapun yang disukai oleh cewek. Dan ingat, ada yang namanya kepuasan perempuan dengan memanjakannya dengan menggunakan barang-barang mewah. Tapi terkadang ada juga seorang cewek yang mungkin bukan melihat semewah apa hadiahnya, tapi dari seberapa keras usaha yang Yukiya lakukan untuk membuatnya bahagia. Maka dari itu, Yukiya pun memutuskan untuk memulai rencananya. Dan tepat saat malam hari tiba, selesai Miku memasak, Yukiya menelponnya. Dan dengan cepat Yukiya langsung mengajak Miku untuk ketemuan di stasiun jam 9 pagi tanpa menyebut alasannya, dimana Yukiya sebenarnya ingin mengajak Miku untuk ngedate di akuarium dan taman
taman hiburan. Tentu ajakan kencan itu membuat hati mereka berdua berdebar-debar. Bahkan ini adalah kencan pertama mereka. Sehingga hal itu membuat Miku pun salting sendiri. Kepeseng. Maka dari itu, karena sudah lama mereka tidak keluar bareng, Miku pun bersiap-siap sebaik mungkin dan menyiapkan senjata rahasia yang pasti akan membuat si Yukiya salting sendiri nih, re. Alamak, kepesing lagi nggak tuh? Singkat cerita, hari itu pun tiba. Di stasiun, Miku melihat Yukiya sudah menunggunya dengan memakai outfit yang agak membuat salting sendiri nih. Alamak. Dan ketika mereka saling menyapa, Miku merasa kalau Yukiya sedikit agak cool nih hari ini. Dan Yukiya malah bilang, kenapa Miku memakai baju seperti itu? Sontaklah itu membuat Miku agak kecewa, karena baju ini sudah ia pikirkan selama 3 hari 3 malam loh. Tapi Yukiya langsung mengajak Miku ke sebuah toko pakaian, yang ternyata Yukiya sudah memesan sebuah gaun yang cocok untuk Miku. Awalnya Miku agak heran dan agak malu untuk memakai gaun itu. Tapi ketika pelayan memberitahu tentang Yukiya pada saat menelpon itu agak gugup saat memesannya, itu membuat Miku pun tersentuh. Sehingga akhirnya ia pun bersedia untuk memakai pakaian yang dipilih oleh Yukiya. Tentu tak lupa Miku langsung menggoda Yukiya lagi. Tapi Yukiya langsung buru-buru mengajak Miku ke tempat lain, yang ternyata adalah restoran kelas mewah. Tentu itu membuat Miku langsung ketar-ketir lagi nih dan ketakutan, sebab mereka malah menjadi pusat perhatian sebab mereka masih SMA. Tapi meski begitu, Miku mencoba menikmati usaha yang dilakukan oleh Yukiya untuk membuatnya bahagia. Meskipun ini terbilang jor-joran untuk ukuran anak SMA. Tapi Yukiya bilang kalau itu semua tadi hanyalah sebuah pemanasan, yang artinya Yukiya sudah menyiapkan sebuah hadiah yang pasti akan membuat Miku terkejut lagi. Tentu Miku sangat senang karena mereka akan bermain di taman hiburan. Meski sempat agak khawatir sih, karena Yukiya tiba-tiba menghilang hanya untuk memberi crepes untuknya. Sebab biasanya Yukiya yang tersesat terlebih dahulu. Dan di situ mereka pun saling menggoda lagi. Alamak. Singkat cerita, selesai menaiki roller coaster, Miku bilang kalau kakinya sakit. Makanya Yuki langsung menawarkan untuk menggendongnya. Tapi Miku menolak karena malu brutal. それとも その手つきやめろ変態 Dan di saat mereka puas bermain sampai malam hari di taman, Miku pun heran dengan Yukiya yang bersikap gentleman tidak seperti biasanya. Meski Yukiya ini orangnya bisa dibilang gak bisa romantis banget, tapi Yukiya tiba-tiba menyuruh Miku untuk menutup mata. Waduh, apakah? Ternyata Yukiya memakaikan bando supaya Miku mirip dengan princess. Sehingga itu membuat Miku pun salting brutal nih, re. Alamak, kepeseng. Waduh, di treatment kayak princess aja nih, Cak. Kapan ya kita bisa kayak gini? Sabar geng, sabar. Semua ada prosesnya. Dan kenapa Yukiya bersikap sebarbar itu karena ia ingin memberikan kesan yang tidak bisa dilupakan oleh Miku. Sebab ia tidak ingin seseorang mengambil rasa first and person yang belum pernah Miku lakukan. Namun tiba-tiba Yukiya lemas dan langsung pingsan di pelukan Miku. Lama. Singkat cerita, setelah Yukiya sadar dari pingsannya, ternyata Yukiya cuma kecapean karena kurang tidur. Meski ia tidak mau jujur alasannya ia bergadang semalaman hanya untuk menyiapkan momen-momen seperti ini, tapi itu tidak sebanding dengan hasil kerja keras Yukiya di hari ini yang berhasil membuat Miku tersalting-salting terus. Sebab sedari dulu Yukiya menjadi seseorang yang tidak peka, dan tiba-tiba Yukiya memeluk Miku demi untuk membuatnya terkejut lagi. Tapi di sini Miku menyambutnya dengan hangat dan memeluknya kembali dan berterima kasih karena sudah memberikannya kejutan terus di hari ini. Lalu ketika Yukiya pergi untuk membeli minuman, di waktu itu Miku tak sanggup untuk menahan saltingnya dan gue pesing.
Dan apa yang membuat Yukiya menjadi seperti ini? Semua terungkap ketika Miku tak sengaja menyenggol tas Yukiya dan ia menemukan sebuah komik manga shoujo milik Yukiya yang penuh dengan penanda. Dan saat dibuka, Miku langsung salting brutal lagi nih karena ternyata selama ini Yukiya tidak mau kalah dengannya. Dan semua kencan tadi adalah praktek dari apa yang ada di komik itu. Namun saat membacanya sampai pertengahan, Miku tak sengaja melihat sebuah adegan, yaitu adu jigong. Dan apakah mereka akan melakukan hal itu nanti? Walawe. どうしてこれってキス Kisah 4. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Miku menunjukkan foto saat ia liburan bareng bersama Yukiya ke almarhum neneknya. Akan tetapi Miku malah salting sendiri nih ketika teringat-ingat kejadian pada waktu itu tentang apakah mereka akan adu jigong. Alamak, kepensing. Dan Miku juga menceritakan apakah sebelum kelulusan nanti mereka bisa beradu jigong. Meski mereka saling menggoda, tapi jika melakukan hal itu dengan orang yang mungkin tidak menyukainya, tentu itu akan terlalu berat. Dan hal itu membuat Miku memikirkan apakah Yukiya menyukainya. Di sisi lain, Yukiya sedang memikirkan kejadian kemarin. Apakah kencan kemarin itu gagal total atau gimana? Karena entah kenapa Miku di hari ini malah bersikap aneh. Tapi entah kenapa waktu itu saat mereka berpelukan, itu membuat Yukiya merasa bahagia. Dan saat melamun jorok itu, si Miku datang dong. Karena ada sesuatu yang ia ingin tanyakan, yaitu komik yang penuh dengan penanda baca dan juga adegan ciuman. Dan apakah ini cuma permainan Yukiya atau Yukiya beneran menyukainya? Di situ Miku pun bertanya, apakah game Ice Teru atau game perbujanan ini boleh melakukan hal apapun dan sejauh mana mereka memperbolehkannya? Yukiya bilang boleh melakukan apapun dan kalau sejauh mana bukannya itu bebas, sehingga itu membuat Miku bilang apakah mereka bisa melakukan hal-hal seperti orang pacaran dalam tanda kutip adu jigong. Yukiya pun langsung bilang selama itu Miku ia akan melakukannya, sebab di dalam permainan ini hanya ada mereka berdua saja. Dan ketentuannya barang siapa yang berhasil membuat salah satu pihak salting dialah yang menang. Dan itu membuat Miku agak kesal, sehingga di situ mereka pun sepakat boleh melakukan hal apapun yang bisa mereka lakukan sampai berhasil membuat lawannya salting sendiri. Dan di situ mereka juga sudah mempunyai bayangan masing-masing yang sangat brutal. Woi, alamak. Walau, woi. Lalu Miku mulai menyerangnya dengan berpegangan tangan, tapi Yuki yang meladaninya dengan memegang tangan Miku juga. Dan ketika mereka terlalu erat memegang tangan satu sama lain, ada orang yang akan datang, sehingga itu membuat mereka langsung panik dan kehilangan kendali. Dan ya, Yukiya langsung buru-buru menjauh karena mereka terlalu dekat. Tapi Miku menggunakan kesempatan itu untuk menggodanya lagi. Alhasil, ketika keesokan harinya, Yukiya kepikiran tentang kejadian kemarin sampai masuk ke dalam mimpi buruknya. Lalu saat di sekolah, Miku terlihat lemas yang membuat temannya yang bernama Sri khawatir. Dan ketika tahu alasan Miku kurang bersemangat gara-gara dia jarang ngobrol dengan Yukiya di hari ini, membuat Sri langsung semangat untuk memberikannya dukungan kepada mereka berdua supaya bisa bermesraan. Namun saat menyapa Yukiya, Sri malah pelongo-pelongo sendiri dong. Dan supaya tidak dicurigai, Sri tiba-tiba celetuk kalau ia ingin mengajak Yukiya belajar bareng bersama Miku. Sementara hal itu membuat Miku heran dengan nih anak yang mengambil keputusan tanpa persetujuannya. Alhasil sekarang mereka pun belajar bersama di perpustakaan
perpustakaan. Nah, di situ Sri membuat momen supaya mereka berduaan, sehingga tinggal mereka saja yang mengeksekusi. Terlebih lagi, tempat mereka sangat cocok karena tidak ada orang yang menyadarinya. Tapi setelah 1 jam berlalu, mereka masih tetap tidak bisa mengobrol satu sama lain. Di situ mereka pun saling menatap. Tapi ketika penghapus Yukiya terjatuh, itu membuat Miku terkejut sampai Yukiya pun heran karena biasanya Miku menyerangnya terlebih dahulu. Tapi ketika melihat ekspresi Miku yang seperti ketakutan, Yukiya langsung sadar tentang perkataannya pada waktu itu yang memperbolehkan melakukan hal apapun. Makanya itu membuat Miku mungkin ketakutan, sehingga Yukiya bilang kalau ia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh kok, dan akan melakukan hal yang tidak dibenci oleh Miku, sehingga itu membuat suasana mereka pun kembali mencair. Lalu kita melompat sepulang sekolah. Di situ Miku mengajak Yukiya untuk pulang bersama. Mereka sama-sama tahu kalau ini adalah peperangan kencan sepulang sekolah, dan Yukiya juga sudah siap melancarkan misi ini karena ia sudah membayang-bayangkan terlebih dahulu. Tapi Yukiya kaget ketika Miku mengajaknya pergi ke kopi shop, yang dimana itu sangat susah dilakukan untuk Yukiya yang seorang anak ansos. Tapi tenang, Yukiya sudah belajar tentang perkopian, jadi ia bisa memesan. Namun saat memesan, kok namanya beda-beda anjir. Alhasil Yukiya pun memesan americano dan Miku memesan beberapa makanan manis dan minuman manis. Lalu saat makan bersama, Miku sempat menawari Yukiya roti karena ini sebagai balasan gara-gara kencan tempo hari yang lalu itu menghabiskan banyak uang untuk Yukiya, dan mungkin ini sebagai balas budi kepadanya. Dan ketika mereka salvok dengan tulisan yang ada di gelas mereka, terlebih lagi di gelas Yukiya, mereka langsung salting sendiri karena pelayan yang menulis itu menyebutkan kalau mereka adalah pasangan yang serasi. Waduh. Dan di situ mereka pun sangat bahagia meski itu cuma tulisan. Makanya Miku mempunyai ide dengan memberikan sebuah tulisan kepada Yukiya tentang momen wajah yang cemberut berubah menjadi senyuman yang sangat menggemaskan. Dan sebaliknya, Yukiya juga menggambar Miku dengan kuncir rambut yang sangat cocok untuknya. Tapi Miku agak kecewa karena gambar itu digambar di atas nota belanja. Tapi meski begitu, di saat Yukiya pergi ke toilet hanya untuk menyimpan tulisan Miku, di situ Miku melakukan hal yang sebaliknya. Ia juga menyimpan gambar itu sebagai kenang-kenangan, dan mereka pun sangat bahagia. Kisah 5. Di warkop Hinako, mereka berdua dijebak dengan hidangan yang cuma disiapkan 2 sendok saja, membuat mereka berdua pun harus bertarung lagi nih. Dan kali ini, siapa yang salting, dia yang kalah. Pertama-tama, Miku menyerang Yukiya dengan menyuapinya. Yukiya memang hampir salting sendiri, tapi dengan tekad yang kuat, Yukiya pun memberanikan diri untuk memakannya, sehingga itu membuat Miku langsung salting brutal. Kepesing. Lalu Yukiya tiba-tiba merebut sendok Miku untuk menyuapinya balik. Sontaklah pikiran Miku langsung melayang, karena itu sama saja mereka ciuman tidak langsung. Dia tahu kalau mundur sekarang permainan mereka akan berakhir. Tapi demi diakui sebagai cewek oleh Yukiya, Miku pun memberanikan diri. Tapi sialnya, Yukiya malah ngegocek yang membuat Miku kesel setengah mati. になってるぞ。 Melompat ke keesokan harinya, keheningan menyelimuti meja makan Miku karena sang ibu belum pulang karena shift malam. Sambil menikmati risol keju kesukaannya, Miku teringat kepada sosok nenek yang selalu menyayanginya. Tapi enggan tenggelam di dalam kesedihan, Miku memutuskan untuk mengalihkan suasana dengan menggoda Yukiya dengan cara berpura-pura tangannya sakit, di mana Miku menghampiri Yukiya untuk meminta bantuan untuk menggerai rambutnya.
Tapi Yukiya langsung sadar kalau ia sedang dijebak. Tapi Yukiya menolak kalah. Apalagi urusan mengunci rambut adalah keahliannya yang sudah dia kuasai sejak kecil. Bahkan bisa dimasukkan ke dalam CV untuk melamar pekerjaan. Walau begitu, Yukiya tidak bisa membohongi perasaannya. Jantung Yukiya dag-digdug karena ini adalah pertama kalinya ia menyentuh rambut Miku sejak mereka kecil. Lalu Miku melancarkan aksinya dengan meruntuhkan pertahanan Yukiya. Untungnya Yukiya masih bisa menyembunyikan rasa saltingnya. Gak mau kalah, Yukiya langsung melancarkan serangan balik dengan langsung membongkar kebohongan Miku soal tangannya yang sakit. Ya kali orang sakit tapi lilitan perbannya serapi itu. Sambil tersenyum tipis, Yukiya menepuk kepala Miku dan menyebutnya sebagai gadis yang manja. Dan strategi itu berhasil membuat Miku langsung salbrut, salting brutal. Kepesing. Tapi tiba-tiba Yukiya mencium rambutnya, membuat Miku langsung baper dan refleks menerika Yukiya sebagai cowok museum. Yukiya sempat sedih sih karena triknya gagal, tapi belum sempat menghela napas, Miku langsung melancarkan serangan balik lagi dengan mengungkit kebiasaan kecil mereka, yaitu memegang telinga Yukiya. Begitu Miku memperhatikannya lagi, Yukiya langsung gak berkutik. Dan di saat mereka saling menggoda, Miku menantang balik Yukiya buat gantian memegang telinganya. Namun sayang seribu sayang, momen intim itu harus digerebek oleh adiknya. Sontaklah mereka langsung ngeles. Wah, makasih ya udah megangin telingaku, kebetulan gatel banget nih. Nih kalian berdua ngapain dah? Nah, karena jam sudah menunjukkan pukul 8, mereka pun panik dan buru-buru bersiap berangkat sekolah. Walau berakhir absurd akibat gangguan sang adik, kehangatan dari sentuhan Yukiya di kepala Miku tadi sukses mengobati rasa rindunya. Sosok sang nenek. Miku pun berangkat sekolah dengan hati yang gembira sambil berharap bisa dimanja dan dikuncirin lagi sama Yukiya. Sepulang sekolah, Yukiya tiba-tiba menanyakan soal seragam SMP milik Miku. Miku bilang kalau seragam itu mau ia kasih ke teman ibunya. Tapi Miku balik menggoda. Apakah Yukiya ngarep ia memakai seragam itu? Dasar mesum. Bukannya salting, Yukiya malah menanyakan balik dengan serius. Apakah Miku nggak punya kenangan berharga sama seragam itu? Pertanyaan itu langsung membuat Miku terpaku. Karena pasti ingat-ingat memang masa-masa SMP dulu adalah momen paling bahagia untuk mereka berdua. Dan akhirnya Miku mutusin untuk tetap menyimpan seragam itu. Dan sesampainya di rumah, Miku malah senyum-senyum sendiri nih sambil ngebayangin di mana ia memakai pakaian SMP saat ketemu Yukiya. Malam harinya, suasana rumah tegang karena adik pulang kemalaman. Alih-alih merasa bersalah, si adik malah ngamuk saat diceramai oleh kakaknya, membuat Yukiya pun sedih dan kepikiran apakah ia belum bisa menjadi kakak yang baik. Untungnya Miku tiba-tiba telepon dan setelah dengerin curhat dari Yukiya tentang adiknya, Miku pun mengajak Yukiya untuk keluar ke minimarket terdekat. Di jalan, Miku mengasih sudut pandang yang bijak. Menurutnya aturan jam malam itu memang bagus, tapi Yukiya mending milih mana, adiknya pulang telat dengan senyuman bahagia atau pulang sambil cemberut karena malas diceramai kakaknya yang cerewet. Ucapan Miku itu langsung membuat Yukiya tersadar. Makanya Yukiya ngingetin Miku untuk ikutan hati-hati saat keluar malam. Soalnya Miku itu manis banget dan rawan digodain orang. Tapi bukannya Miku salting, ia malah bercanda. Kalau gitu ia akan lawan. Saya akan lawan. Belum 1 menit, mereka berpapasan dengan segerombolan cowok yang berniat menggoda Miku. Tapi dengan sigap, Yukiya langsung pasang badan, membuat Miku langsung baper brutal. Alamak. Makanya Miku ngodain Yukiya. Kalau dia bilang, ia pasti akan dilindungi oleh Yukiya. Dan sayangnya, Yukiya bersikap cuek. Lalu di minimarket, Miku menjelaskan kalau diceramai orang di rumah itu sebenarnya adalah tanda kasih sayang. Miku lalu menjabarkan contoh yang bikin seseorang merasa bahagia. Dan
Yukiya itu adalah kakak yang baik. Contohnya seperti menggenggam tangannya biar nggak jatuh, ditemani pas lagi sedih, sampai diajak main bareng saat gak punya teman. Mendengar cerita itu, Yukiya malah bingung nih. Emangnya aku pernah ngelakuin itu ke adiknya? Sontaklah wajah Miku langsung memerah karena ia keceplosan membongkar memori masa kecil mereka. Tapi dari semua kode itu, poin utamanya adalah mempunyai kakak yang cerewet adalah bukti kalau kakaknya sayang kepada adiknya. Mendengar ucapan Miku, Yukiya malah overthinking nih. Dia takut kalau keseringan menceramai adiknya akan memasuki fase memberontak. Si adik bakal ngejauh dan Oga menganggapnya sebagai kakak. Yang ada malah kabur mencari cowok ganteng yang kelihatan lebih seru. Tapi untungnya Miku langsung menenangkan pikiran negatif Yukiya dengan bilang kalau dia sebenarnya adalah sosok kakak yang baik. Cie, sekali dipuji Yukiya langsung salting brutal dong. Kepesing. Nah, sesampainya di rumah, Yukiya menurunkan gengsinya. Dan sebagai tanda permintaan maaf karena sempat kelewatan, Yukiya membawakan makanan favorit sang adik. Di saat yang sama, Yukiya juga berterima kasih karena sudah meminjamkannya komik manga shoujo. Tapi kocaknya, sang adik marah karena melihat komiknya dipenuhi oleh tempelan kertas. Lah, malah kena semprot lagi, anjir. Kisah 6. Di masa kecil dulu, di saat mereka tidur bersama, Miku sempat menangis karena kangen dengan sosok sang nenek. Tapi Yukiya yang menyadari hal itu langsung memberikan kehangatan dengan menyelimutinya dan berhasil membuat Miku sedikit melupakan kesedihannya. Kembali ke waktu sekarang, selesai berolahraga, Yukiya yang kepanasan dikagetkan oleh Miku yang membawakannya minuman dingin. Di situ Miku juga mengeluh kalau di tempatnya tadi itu sangat panas. Awalnya Yukiya berniat menggoda Miku dengan mengelap keringatnya, tapi entah kenapa Yukiya mendadak mengurungkan niatnya dan malah mengejek Miku kalau bau keringat. Miku menyadari itu semua saat kejadian di perpustakaan dulu. Entah kenapa Miku merasa kalau Yukiya yang sekarang sudah tidak seagresif dulu. Miku makin overthinking nih. Apakah gara-gara Yukiya sudah nggak memandangnya sebagai cewek yang memesona? Maka dari itulah, sepulang sekolah Miku pun curhat kepada Wakana, adik Yukiya, tentang kakaknya itu sebenarnya suka tipe cewek yang seperti apa. Tapi adiknya juga bingung nih mau kasih saran seperti apa juga, sebab ia pernah memergoki kakaknya sedang menonton artis yang gimana ya jelasinnya, gede banget gir. Followernya ayo kalian mikir apa ayo. Karena Miku merasa asetnya rata kayak papan cucian, adik Yukiya akhirnya menyarankan Miku untuk membaca sebuah kisah manga shoujo. Katanya kisahnya ini sudah terbukti 50 tahun yang lalu dan masih relate sampai sekarang. Makanya sepulang dari sana Miku pun langsung membacanya. Miku sempat terkejut karena aktivitas mereka selama ini ternyata sudah mirip banget sama manga shoujo. Tapi setelah diteliti lagi, ada satu hal yang belum pernah mereka lakukan. Apa itu? Yaitu menginap. Makanya Miku bertekad untuk mencoba lebih agresif lagi dan membayangkan jika kejadian itu bakal beneran terjadi. Tapi Miku malah baper sendiri. Kepesing. Tapi Miku juga berpikir realistis. Miku takut Yukiya bakal heran kenapa tiba-tiba menginap. Lagi pula belakangan ini Miku memang sudah jarang bermain ke rumah Yukiya. Dulu Yukiya kecil mengajak Miku untuk bermain bersama dan Miku disambut dengan hangat oleh keluarga Yukiya. Dan pada saat itu, ia melihat Miku yang sedang murung. Yukiya berinisiatif memberikannya coklat panas untuk membuat hatinya kembali bahagia. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mereka berdua kini semakin akrab bermain bersama. Namun ada kabar kurang mengenakan untuk Miku karena sang ibu kembali bekerja normal, yang artinya ia nggak bisa sering-sering bermain ke rumah Yukiya. Tapi Yukiya tetap mengajak Miku untuk bermain bersama, sehingga hubungan mereka pun berlanjut romantis dan penuh candaan. Tapi pas masuk SMP, Miku di situ mulai agak merasa canggung untuk mampir ke rumah Yukiya. Jadi mereka memutuskan untuk mabar secara online di rumah masing-masing. Kembali ke waktu sekarang, tiba-tiba Miku mendapatkan telepon dari Wakana. Dan di saat Yukiya pulang sehabis berbelanja, Yukiya dibuat shock karena ia melihat Miku sudah berada di dalam rumahnya sambil memakai celemek.
Ditambah lagi Miku menyambutnya layaknya seorang istri idaman yang menyambut suaminya pulang kerja. Mau makan, mau mandi, atau mau mabar ML nih. Tapi setelah bersikap so agresif itu, Miku malah baper sendiri nih dan insecure. Apakah ia kelihatan aneh di mata Yukiya? Padahal tujuan sebenarnya Miku datang ke rumah itu karena diajak Wakana untuk memasak. Pada saat itu, Miku yang baru pertama kali masuk lagi ke rumah ini langsung bernostalgia saat waktu kecil mereka dulu. Maka dari itu Miku pun bertekad untuk menaklukkan hati Yukiya di hari ini lewat makanan yang enak, sampai Yukiya akan kelepek-kelepek kepadanya. Yukiya yang melihat Miku memasak di rumahnya benar-benar gak menyangka bakal ada kejadian seindah ini. Ditambah lagi Miku dengan sengaja menggodanya dan bertanya, apakah Yukiya terpesona melihatnya memakai celana idaman ini? Damn bro, alamak. Dan saat Yukiya juga menggoda Miku, dia mendadak gugup karena bayangan di kepalanya itu agak terlalu brutal. Tapi yang mengejutkan adalah Miku malah memperbolehkan Yukiya untuk memeluknya. Tapi sayangnya Yukiya menolak dengan alasan gengsi belum mencuci tangan. Melihat ekspresi gugup Yukiya itu, Miku makin yakin kalau strateginya berjalan dengan baik. Miku pun melanjutkan serangan pamungkasnya, yaitu menyuruh Yukiya mencicipi sup buatannya. Tapi Miku menyempatkan untuk meniup supnya dengan alasan biar nggak terlalu panas. Dimana hal sederhana itu sukses membuat Yukiya langsung baper brutal. Alamak, damn. Kepeseng. Di belakang, adik yang melihat kemanisan dan kebucinan mereka berdua pun malah jadi enek sendiri. Dan singkat cerita, setelah makanan jadi, mereka kagum dengan masakan buatan Miku. Tapi Miku berniat untuk langsung pulang saja karena merasa tugasnya cuma memasak. Tapi Yukiya menahannya dan menyuruh Miku untuk ikut makan bersama terlebih dahulu. Miku pun terima ajakan itu, tapi dia harus mengabari ibunya terlebih dahulu. Siapa sangka sang ibu ternyata sudah menelponnya lebih duluan untuk mengabari kalau beliau pulang untuk mengambil barang. Makanya Miku pun menjadi lega. Nah, selesai makan dan bercanda bareng, Yukiya pun mengantarkan Miku pulang. Dan saat di perjalanan, Yukiya mengungkapkan rasa kagetnya melihat Miku yang ternyata jago memasak. Sekaligus berterima kasih karena sudah membuat adiknya bahagia di hari ini. Akan tetapi sesampainya di depan rumah, Miku syok berat karena tadi ia terlalu buru-buru pergi ke rumah Yukiya, sehingga ia malah meninggalkan kunci di dalam rumah, sedangkan rumahnya sudah dikunci oleh ibunya. Melihat kesempatan emas yang datang, tanpa pikir panjang, Yukiya pun memberanikan diri untuk mengajak Miku menginap di rumahnya. Waduh, apakah rencana menginap yang diidam-idamkan oleh Miku akan beneran terjadi? Mari kita lihat saja.